Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali rekan-rekan semua bersama kami tim data Kordik Kecamatan Taoka. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mencoba melanjutkan postingan ataupun video kami yang kemarin terkait pengelolaan kinerja ya. Dan untuk video kali ini saya akan mencoba untuk membahas lagi tentang pengelolaan kinerja yang ada di ASN Digital ataupun kinerja BKN tahun 2026 untuk tugasnya atau jabatannya operator layanan operasional. Terkait video yang kemarin, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton atau memberikan like di video kami, yang berkomentar juga banyak, terima kasih juga ya. Akan tetapi kami mohon maaf apabila kami slow respon ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baiklah, itu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin. Itu akan coba saya bahas satu persatu ya, tidak akan semuanya. Terkait pertanyaannya ataupun komentarnya saya akan simpulkan saja. Itu yang pertama terkait masa kerja. Emang di periode 2026 itu saya mencantumkannya 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Memang ada yang bertanya terkait masa kerja khususnya yang di PPK paruh waktu ya. Karena untuk paruh waktu rata-rata itu TMT-nya itu 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026. Akan tetapi kenapa saya membuat dari bulan Januari 2026 sampai 31 Desember 2026, itu sebenarnya saya hanya mencontohkan dan mudah-mudahan saja di tahun 2026 ini kita diperpanjang ya, tidak di stop di bulan September gitu kan. Otomatis jadi saya membuatnya itu 1 tahun penuh ya, tidak sesuai SK. Itu terkait masa ataupun periode yang saya buat di SKP. Yang selanjutnya terkait untuk jabatan, ada yang bertanya oh gimana untuk yang ada di Dinas Pendidikan. Kalau menurut saya pribadi, untuk jabatan operasional ataupun penata layanan operasional itu mau di sekolah ataupun di tingkat dinas pun menurut saya itu sama pekerjaannya. Akan tetapi dari bukti dukunnya itu yang berbeda. Kalau di sekolah kan ada untuk perencanaan, ada RKS, mungkin untuk di kantor-kantor yang lain beda lagi gitu kan. Akan tetapi untuk RHK-nya menurut saya pribadi itu sama saja gitu kan, untuk terkait mau yang di sekolah teknik di sekolah ataupun di tingkat UPD. Itu selanjutnya terkait RHK. Terkait RHK banyak yang meminta manualnya. Kemarin saya sempat eh, berkomentar balik ya, bisa chat ke saya pribadi gitu kan, banyak yang ngechat, alhamdulillah udah saya kasih juga. Mohon maaf juga kalau saya slow respon ya ketika membalas. Dan untuk sekarang apabila ada yang memerlukan file RHK-nya saya sudah tempelkan di deskripsinya ya. Dan saya ingat kembali bahwa untuk RHK itu bukan menjadi patokan ya, itu hanya sebuah contoh saja. Boleh dirubah, boleh dipakai juga tidak apa-apa ya, itu hanya sebuah contoh saja. Jangan sampai salah paham bahwa teknis operator lain operasional harus seperti itu RK-nya, itu tidak ya. Boleh Bapak Ibu mengembangkan RHK tersebut sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait ada pertanyaan juga dari rekan-rekan semua terkait bagaimana ketika RHK tersebut sudah disetujui. Nah, di sini RHK yang kemarin saya coba ya membuat, alhamdulillah sudah disetujui oleh pimpinan ataupun oleh kepala sekolah. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Yang kemarin kan tampilannya draft. Nah, untuk sekarang ini persetujuan. Nah, di sini ada persetujuan. Nah, gimana langkah selanjutnya? Nah, untuk langkah selanjutnya pengalaman saya terkait HK, yaitu nanti kita mulainya di bulan Februari. Kalau untuk guru kan sama ya, juga sama untuk guru juga di bulan Februari. Nah, bagaimana langkah kita selanjutnya? Untuk pengalaman pribadi saya terkait RHK ini, eh, kita harus mempersiapkan bahan-bahan ataupun bukti dukung yang akan kita upload nanti di RHK kita. Walaupun saya sendiri untuk teknis ya di tahun sekarang ini baru percobaan,
Karena apa? Karena saya juga kemarin untuk membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami, saya belum mencoba untuk teknis, hanya untuk membuat RHK guru-guru saja. Tetapi menurut kami pribadi itu tidak akan berbeda jauh lah terkait gimana itu cara mengupload RHK-nya. Dan untuk rekan-rekan, persiapan di SKP untuk tahun sekarang itu kita siapkan bukti dukungnya, karena bukti dukung tersebut akan kita masukkan nanti ke RHK kita ya. Contoh untuk di tahun sekarang, contoh di sekolah ya, ada RKAS, eh, program sekolah ataupun kurikulum ataupun yang lainnya lah, bisa sifatnya perencanaan ataupun program sekolah, kita kumpulkan file-file tersebut dalam sebuah folder. Nah, folder tersebut kita upload ke Google Drive. Contoh di sini saya sudah membuat ya. Contoh di sini saya udah ada contoh bukti dukung nih, di sini bukti dukung. Nah, kita buat sejenis seperti ini ya, bebas lah namanya mau seperti apa. Kita buat folder di sini bukti dukung. Nah, di dalam bukti dukung di sini kita masukkan file-file kita. Contohnya memasukkan RKAS, kurikulum ya, atau ya KTSP, masukkan di sini sifatnya perencanaan, ataupun mau semua juga boleh, dari mulai buat satu folder di sini boleh, ataupun sesuai RHK kita ya. Di sini RHK kita ada 3 ya. Nah, di sini saya akan mencoba membuka contoh RHK-nya ya. Nah, di sini kan kita ada 3 nih, ada 3 RHK. Nah, mau disatu folderkan, contoh untuk RHK nomor 1 ini bukti dukung nomor 2, bukti nomor 3 boleh. Biar kita nanti tidak susah ya. Mau di satu saja untuk bukti dukungnya boleh. Pengalaman pribadi saya untuk tahun-tahun kemarinnya, untuk guru-guru, saya membuat satu folder saja bukti dukungnya. Nah, nanti dimasukkan setiap RK itu sama. Tapi kalaupun mau enak ataupun mau gampang, ini boleh kita buatkan contoh di sini bukti dukung ini, yang ini ya, yang ini kita coba kopas di sini. Kita membuat bukti dukung di sini. Ini maaf ya, ini yang tahun 2025 ini. Kita ini hanya sebuah contoh saja ya. Nah, kita buat di sini, kita copy Pak. Nah, di sini. Nah, ini untuk bukti dukung nomor 1. Selanjutnya kita membuat bukti dukung nomor 2 boleh. Terserah ya, terserah Bu Ibu mau format bukti seperti apa. Nah, ini buat apa? Nah, ini buat kita nanti diuploadkan ke RHK kita. Nih, saya akan mencontohkan di tahun yang kemarin ya. Karena apa? Karena untuk di tahun yang sekarang itu tidak ada, belum muncul. Belum muncul. Contoh. Nah, di sini untuk penilaiannya ya, yang 2026. Nah, di sini kan belum ada, ini belum muncul ya. Belum muncul. Nah, di sini belum muncul. Nah, saya akan mencoba mencontohkan di tahun sebelumnya ya, bagaimana ini caranya memasukkan bukti dukung itu ke SKP. Nah, kita coba di sini ya. Saya coba yang tahun 2025. Nih, yang tahun 2020 kemarin ya. Sebenarnya ini hanya percobaan saja, karena kemarin saya bertemu dengan eh, Kasupa Kepegawaian bahwa untuk PPK paruh waktu itu yang dari 1 Oktober sampai Desembernya itu tidak usah dibuat saja, boleh dilewat, tapi yang 2026 itu wajibnya. Dan kemarin waktu di tahun 2025 itu saya mencoba membuat dulu ya, karena menurut saya melihat dari SK, jadi saya membuat dari mulai 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025. Nah, untuk kembali kepada tadi ya, kepada folder yang kita tadi buat itu, untuk bukti dukung dimasukkan ke mana? Nah, dimasukkannya ke sini teman-teman ya, ke penilaian. Nah, di sini kan sudah muncul. Kalau tadi kan kosong, nah ini sudah muncul. Nah, di mana masukannya? Contoh. Tadi sini masukannya seperti ini. Di sini ada rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan feedback perilaku. Nah, nanti kita memasukkan bukti dukung itu ke sini.
setiap bulan ya. Kalau untuk guru kan itu langsung ya di akhir tahun. Nah, untuk teknis kalau menurut saya bisa tiap bulan juga ya, tapi itu saya juga belum tahu bagaimana teknis nanti untuk RHK, PPK paruh waktu, untuk tesisnya tidak tidak tahu seperti apa. Nah, ini kan cuman ini pengalaman saya waktu tahun kemarin untuk guru seperti ini. Jadi, kita membuat dulu folder bukti dukungnya, masukkan dulu file-file ataupun dokumen-dokumen yang akan diupload ke bukti dukungnya. Nah, untuk selanjutnya ketika kita sudah sudah membuka kerjanya, kita buka di sini pengisian bukti dukung. Nah, kita klik pengisian bukti dukung. Nah, di sini ada. Nah, bukti dukungnya. Caranya memasukkannya bagaimana? Kita tinggal masukkan aja di sini. Contoh ini kemarin saya sudah mencoba ya membuat di sini bukti dukungnya. Bagaimana cara memasukkannya? Kita tinggal klik tambah. Nah, untuk guru-guru ya, karena sekarang diintegrasikan ke ruang GTK itu tidak perlu membuat bukti dukung karena otomatis sudah masuk dari ruang GTK. Nah, untuk teknis saya juga masih mencoba-coba ya, tapi sama lah. Nah, untuk teknis, nah kita klik contoh di sini ya, tambah, tambah di sini klik tambah. Nah, di sini ada nama. Contoh nama bukti dukung di sini Google Drive-nya. Nah, ini dari mana? Ini dari sini dari tadi yang sudah saya katakan di awal. Nama bukti dukung kita masukkan bukti dukung yang di sini, yang di Google Drive itu ya. Contoh yang di sini. Nah, yang di sini nih. Judulnya terserah mau bukti dukung satu, mau bukti dukung apa terserah lah, mau bukti dukung juga terserah. Nah, contoh saya akan membuatkan di sini. Yang ini ya. Nah, kita kopikan di sini. Nah, di sini. Nah, bukti dukungnya ini. Nah, ini bukti dukung link file Google Drive. Nah, ini link Google Drive yang tadi. Nah, ini kita klik titik tiga yang di sini ya, kita klik bagikan. Nah, akan tetapi rekan-rekan jangan lupa ya, ini harus diganti dulu ya, jangan dibatasi tapi harus siapa saja yang memiliki link. Nah, dan untuk yang di sininya kita juga harus batasi ya, itu hanya pelihat saja. Nah, kalau sudah kita salin link ya. Nah, link tersebut kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini dan kalau sudah beres kita klik OK. Nah, karena di sini sudah selesai dinilai atasan karena ini tahun 2025, terakhir kemarinnya tanggal 21 Januari 2026, jadi saya tidak bisa mengisi lagi. Akan tetapi contohnya sama seperti itu. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu membuat satu folder di Google Drive Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan dengan RHK-nya, mau itu namanya bukti dukung saja ataupun apa terserah. File-filenya terserah Bapak Ibu mau dimasukin apa, yang terpenting itu sesuai dengan RHK. Nah, kalau sudah beres, Bapak Ibu nanti di bulan Februari bisa mulai membuka dan cara-caranya seperti tadi ya, Bapak Ibu tinggal buka SKP-nya, lalu ke penilaian, lanjut di sini di bawah ada di sini ya. Nah, untuk selanjutnya realisasinya nih gimana? Ya, kita tinggal samakan. Realisasinya kita sesuaikan lah, ini mangga boleh seperti ini ataupun yang lainnya juga boleh. Yang terpenting itu tata cara bagaimana Bapak Ibu melanjutkan tahapan RHK ataupun SKP setelah SKP ataupun RHK Bapak Ibu disetujui oleh pimpinan. Ya. Nah, seperti ini ya, karena di sini belum mulai ya. Jadi kita ulangi lagi gimana selanjutnya Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Bapak Ibu RHK-nya sudah disetujui oleh pimpinan Bapak Ibu nanti di bulan Februari bisa langsung di sini klik penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu nanti di sini akan muncul ya. Ini kan masih kosong, pelaksana kerja pemantauan masih kosong. Nah, nanti ketika sudah muncul, Bapak Ibu tinggal menambahkan bukti dukung yang sudah Bapak Ibu siapkan di Google Drive Bapak Ibu. Nah, itu
beberapa hal yang perlu Bapak Ibu siapkan terkait SKP khususnya untuk operator layanan nasional ataupun teknis yang ada di sekolah. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kalaupun Bapak Ibu banyak pertanyaan, Bapak Ibu boleh komen di video saya ataupun Bapak Ibu boleh chat ke nomor saya yang ada di profil ya Bapak Ibu ya. Boleh mau via WA juga boleh, mau via eh, komentar juga boleh, akan tetapi saya sendiri minta maaf apabila saya slow respon ya karena saya sendiri bertugas di sekolah dan di kantor dinas ataupun di Kordik ya. Kalau di Cianjur itu ada Kordik. Jadi banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan ataupun saya mohon maaf apabila nanti ketika Bapak Ibu menghubungi saya slow respon ya. Dan saya ingatkan juga bahwa apapun yang saya katakan ataupun yang saya berikan terkait untuk ya pembuatan video ini, terutama terkait SKP, saya mohon maaf ya ini bukan apa ya, bukan Bapak Ibu harus mengikuti saya karena ini hanya seputar sharing saja. Jadi saya meminta maaf apabila dalam penyajian video ini banyak kesalahan baik istilah teknis ataupun ucapan ya. Sekali lagi bila Bapak Ibu perlu bantuan bisa chat ataupun berkomentar di video ini, kita sharing-sharing saja terkait pekerjaan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.